Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Bentaria Sonata Ambarita. Saya adalah guru agama Katolik di SMK Negeri 1 Budean Sleman, Yogyakarta. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 akan membuat video pembelajaran tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, materi pendidikan agama Katolik kelas 10 semester 1. Berikut video pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, hari ini kita bertemu lagi. Pelajaran untuk hari ini tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Sebelum kita lanjutkan, kita mulai dengan doa pembuka. Silakan, salah seorang yang memimpin doa pembuka. Ya, Chandra. Ya, sebelum kita lanjut, masih ingat pelajaran minggu lalu tentang hati nurani? Lupa? Apa itu hati nurani? Ya, apa hati nurani? Lupa semua? Masih berhubungan hati nurani dengan bersikap kritis, mendengarkan suara hati atau hati nurani, atau juga sering disebut hati kecil atau juga suara Tuhan. Masih berhubungan supaya kita bisa bersikap kritis dan bertanggung jawab. Nah, biasanya banyak beredar berita hoax. Apakah kalian pernah menerima atau menyebarkan? Pernah menerima, menyebarkan? Belum? Wah, kok belum? Ini berarti ada rencana kalau belum. Belum atau tidak? Harus berani mengatakan tidak ya. Ya, ini ada remaja rentan jadi penyebar berita hoax. Silakan dibaca halaman 50. Ya, silakan dibaca. Yang lain boleh mendengarkan dan disimak. Remaja rentan jadi penyebar berita hoax. Anak remaja sangat rentan menjadi pelaku penyebaran hoax atau berita bohong di jagat maya. Beberapa pelaku penyebar hoax yang berhasil ditangkap polisi ternyata masih berstatus pelajar. Hal ini sangat memprihatinkan. Menurut Head of Social Media Management Center dari kantor staf Presiden RI, Alois Wisnuwardana, remaja mudah percaya pada hoax karena anak muda memang cenderung emosional. Setiap informasi yang masuk, apalagi yang sensasional, akan langsung disebarkan. Selain itu, banyak remaja yang malas membaca. Minat baca orang Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara, kata Wisnu dalam acara peluncuran kampanye Emaknya Enggak Hoax yang digelar oleh salah satu produk makanan ringan di SMK Negeri 19 Jakarta 20 September 2017. Data Kementerian Kominfo RI, di akhir tahun 2016 ada 800.000 situs yang terindikasi menyebar hoax dan ujaran kebencian. Hoax banyak disebar terutama melalui media sosial. Berdasarkan hasil survei WR Sosial di tahun 2017, 18% pengguna media sosial berusia 13-17 tahun
yang merupakan usia pelajar. Berita hoaks atau bohong di jagat maya seringkali berdampak langsung pada kehidupan nyata. Misalnya saja aksi kekerasan antar kelompok ataupun hancurnya reputasi seseorang atau perusahaan. Remaja seharusnya lebih bijaksana saat posting, karena medsosmu hari ini adalah portofolio di masa depan. Kalau sudah terlanjur menyebar, tidak bisa dihapus lagi, ujarnya. Wisnu mengimbau agar remaja selalu memverifikasi berita yang didapat dari internet. Cek kebenarannya dengan membaca sumber beritanya, bandingkan dengan situs berita online lain apakah memuat yang sama. Katanya di hadapan para pelajar SMK Negeri 19. Selain itu, jika sudah dipastikan kebenarannya, gunakan nalar. Apakah konten yang akan disebar itu berguna bagi orang lain atau tidak? Kalau ternyata konten itu hoax, laporkan saja. Ada banyak saluran untuk menyebarkan berita-berita palsu, paparnya. Kampanye enaknya enggak hoax merupakan edukasi kepada generasi muda Indonesia, khususnya pelajar, yang digelar produk makanan ringan dari OT Group. Kita merasa perlu mendukung pemerintah mengatasi persoalan hoax dengan membantu memberi pemahaman pada pelajar tentang penggunaan media sosial yang positif dan bertanggung jawab, kata Head of Corporate and Marketing Communication of the Group, Marianus Izedua. Ia menambahkan, kampanye ini akan dilakukan di ratusan sekolah di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Palembang, dan Medan dengan target minimal 100.000 pelajar. Ya, dari situ bisa kita ketahui beberapa informasi tentang berita hoax. Ada beberapa pertanyaan, silakan dilihat di bukunya. Yang pertama, menurut kalian mengapa kaum remaja mudah untuk dipengaruhi dan menyebarkan hoax? Menurut pendapatmu, kenapa kaum remaja itu mudah? Atau menurut yang sudah dibaca, menurut artikel tersebut, kenapa sih kaum remaja itu mudah menjadi korban atau menyebarkan berita bohong? Apa tadi? Cenderung? Ya, selain cenderung emosional, apalagi penyebabnya? Mudah terpengaruh, cenderung emosional, mudah terpengaruh, apalagi? Apalagi terlalu bersemangat. Semangat dikirim, belum dicek kebenarannya. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak berita hoax dalam kehidupan sosial? Kira-kira dampaknya apa katanya? Di artikel tadi apa? Ada nggak dampaknya? Dampak positif ada dari berita hoax? Tidak ada. Dampak negatif berarti. Coba sebutkan. Dampak negatif dari berita bohong apa aja? Pak, satu. Ya, bisa jadi terjadi aksi kekerasan. Apalagi kalau sudah berita itu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan suku. Apalagi dampak negatifnya? Apalagi Maria, dampak negatif dari berita bohong itu apa? Ada nggak? Macam-macam tadi. Iya, kalau
kamu menyebarkan berita bohong, misalnya ada di SMS biasanya, uskup bermimpi, uskup siapa? Apalagi kalau sudah disebutkan uskup ini, monsinyur ini bermimpi katanya seperti ini, itu namanya, nama baiknya uskup itu akan tercemar. Apalagi kalau sudah paus sudah jelas-jelas pemimpin gereja Katolik sedunia. Kalau disebutkan paus bermimpi kamu harus seperti ini dan kamu menyebarkan itu, nama paus tercemar. Iya kan? Ya, selain itu apalagi? Sangat banyak dampak negatifnya. Yang jelas mempengaruhi orang lain untuk berbuat yang kurang baik sesuai isi berita itu tersebut, berbuat, berpikir itu sudah dampak negatif. Coba kamu cari informasi, boleh lewat Google atau yang kamu ketahui. Berita bohong yang marak untuk saat ini apa? Contohnya. Coba, atau kalau kata-kata sekarang yang sedang viral, ada nggak berita bohong yang sedang viral untuk saat ini? Boleh dicari di Google, boleh 1, boleh 2. Kamu Yolanda? Ada yang ketemu belum? Udah yang ketemu? Belum? Apa contohnya? Isu vaksin COVID-19 yang menyebabkan tidak. Ya, apalagi? Apalagi? Cuma satu yang ketemu? Mesti nyari. Apa? Coba baca kalian. Ramuan gigi seumur hidup. Ya, banyak. Ada ramuan-ramuan supaya cantik, supaya sukses. Ini termasuk perlu dicek kebenarannya. Ya, dalam artikel tadi disebutkan apa upaya yang bisa kita lakukan.
supaya kita tahu bahwa itu berita bohong atau tidak. Dicari di situs Ya, ada berapa tadi situsnya yang bisa membuktikan bahwa itu bohong atau tidak? Ada 3. Itu salah satu caranya. Selain itu juga kita harus berpikir apa yang perlu kita pikirkan. Berita yang kita sebarkan itu bermanfaat atau tidak? Apa manfaatnya? Nah, kalau tidak ada manfaat, apa yang disebarkan? Itu ya. Ya, sekarang kita masuk ke kelompok. 3 kelompok ya. Ini 1 kelompok, kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan didiskusikan, boleh dicari di buku, boleh dicari di Google. Apa pengertian media massa? Apa pengertian media massa? Kemudian mengapa kita perlu bersikap kritis? Maksudnya bagaimana? Apakah kita menolak media massa atau bagaimana? Itu silakan didiskusikan. Nanti per kelompok akan mempresentasikan apa hasil diskusinya. Ingat soalnya tadi, apa itu media massa? Soal kedua, kenapa bersikap kritis? Kenapa kita itu perlu bersikap kritis? Apa maksudnya bersikap kritis? Dan yang ketiga, mengapa kita perlu bertanggung jawab? Karena itu tadi kan judulnya adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Jadi yang 3 itu pengertian media massa, lalu mengapa kita bersikap kritis dan kita bertanggung jawab. Silahkan didiskusikan dalam kelompok, boleh membaca buku, boleh cari di Google. 5 menit cukup? Bisa selesai 5 menit? Ya, silakan. Udah? Udah belum? Kalian sudah? Sudah dulu. Kalian? Sudah? Ya, silakan dipresentasikan. Siapa duluan? Kelompok pertama. Kelompok pertama atau kelompok kedua? Ya, silakan kelompok kedua. Siapa? Silakan. Pengertian media massa. Menurut leksikon komunikasi, media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Ya, soal nomor 2. Kenapa kita perlu bersikap kritis terhadap media massa? Karena kita perlu memiliki kemampuan lebih baik untuk memecahkan suatu permasalahan, mampu mengambil keputusan lebih cepat dan tepat, serta mampu menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. 3. Soal ketiga, kenapa kita perlu bertanggung jawab?
boleh kelompok 3. Siapa yang membacakan? Ya, silakan. Pengertian media massa. Media massa adalah sarana yang digunakan oleh sebuah lembaga atau individu untuk mengomunikasikan pesan pada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Nomor 2. Mengapa kita perlu bersikap kritis terhadap media massa? Karena kita akan dapat menempatkan media massa pada tempat yang semestinya bagi perkembangan diri kita. Nomor 3. Mengapa kita harus bertanggung jawab terhadap media massa? Karena media massa berguna untuk kemajuan bangsa dengan jalan mencerdaskan masyarakat melalui pemberian informasi. Ya, terima kasih. Kelompok 1 langsung soal nomor 3. Kenapa perlu bertanggung jawab terhadap media massa? Karena bertanggung jawab pada diri manusia terhadap budaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena dia menyadari akibat baik atau buruknya perbuatan itu. Ya. Semua pendapatnya itu benar atau ada yang mau memberi pendapat? Kelompok 3 atau berbeda, Bu? Boleh. Setuju enggak? Kelompok 1 setuju dengan pendapat kelompok 3? Setuju. Baik, kita lanjutkan bagaimana dalam kitab suci. Bisa dibaca di Markus 2 ayat 23 sampai 28. Kalian boleh dibacakan kalian? Markus 2 ayat 23 sampai 28. Ya, itu. Silakan dibacakan. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Ya. Sudah bisa dipahami isinya? Atau perlu dibaca sekali lagi? Boleh dibaca lagi, aman. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Iya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya memetik pada hari Sabat, memetik bulir gandum pada hari Sabat? Kira-kira mengapa? Ayo.
Ya boleh, karena lapar, karena berhubungan dengan kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Lapar, ya lapar itu harus makan, tidak boleh ditunda. Pertanyaan kedua, apa maksud hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Hampir sama dengan aturan untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Jadi aturannya hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Tetapi ketika ya dari yang dibahas tadi, pengertian media massa, ada beberapa, kita ambil kesimpulan. Yang pertama tadi kita ulang bersama-sama. Jadi ada katamu, boleh? Pengertian media massa adalah apa tadi? Itu waktu harus selesai. Pengertian media massa adalah ya sarana. Berarti sarana itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu bersikap kritis? Karena akan mampu menganalisis masalah dari berbagai pertanyaan. Ya, bersikap kritis itu tidak langsung menolak dengan mentah-mentah media massa. Tetapi berita yang kita terima lewat media massa itu yang perlu kita cek, ini bohong atau tidak. Nah, sebelum juga kita, berita itu benar, tapi harus kita lihat juga manfaatnya apa, baru kita sebarkan. Nah, Yesus memberikan contoh memetik bulir gandum pada hari Sabat karena memang berhubungan dengan kehidupan langsung, atau boleh dikatakan berhubungan dengan nyawa. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, pelajaran kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kembali ke kelas, kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, boleh. Silakan Pak Neng. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing dan memberkati kami dalam pelajaran dari awal hingga akhir ini. Sekarang kami akan kembali ke kelas masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sampai ketemu minggu depan. Silakan kembali ke